Halo Sobat HAM, welcome back. Bertemu kembali nih dalam Kupas Peran Kementerian HAM. Pada video yang lalu, sudah dijelaskan apa sih peran Kementerian HAM berdasarkan Perpres 156 tahun 2024 yang mengupas keseluruhan peran Kementerian HAM Republik Indonesia. Pada video kali ini, sesuai janji, kita akan fokus untuk mengupas satu peran Kementerian HAM dalam hal pembuat kebijakan. Mengapa Kementerian HAM hadir dalam rangka menyusun kebijakan? Agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun pelaku usaha dan lainnya itu berperspektif hak asasi manusia. Jadi, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada pasal 6 ayat 1 huruf B, disampaikan bahwa muatan aturan perundang-undangan wajib mencerminkan asas kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Nah, terkait dengan konvensi internasional, Indonesia sudah meratifikasi 8 konvensi internasional HAM utama. Dan sebagai negara yang sudah meratifikasi, kita punya tanggung jawab untuk memastikan seluruh aturan kita selaras dengan standar HAM global. Jadi, pada saat ini ada rekomendasi bahwa peraturan perundang-undangan kita masih ada loh yang belum berperspektif HAM. Lalu kemudian pertanyaannya, dampaknya kepada masyarakat itu apa? Dari hasil analisa kami bersama Komnas Perempuan dan KPPA di tahun 2024, ternyata masih ditemukan 305 peraturan dan kebijakan yang tidak berperspektif HAM. Kenapa? Karena aturan tersebut masih memuat norma yang diskriminatif, intoleran, multitafsir, hingga membatasi kebebasan sipil warga negara. Hal ini jelas tidak sejalan dengan konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Dampaknya pun langsung terasa ke masyarakat, seperti membatasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara, menciptakan ketimpangan sosial, hingga berpotensi merugikan masyarakat sipil. Disinilah peran Kementerian HAM, yaitu melakukan analisis, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga lain untuk memastikan seluruh kebijakan yang ada benar-benar berperspektif HAM. Jadi, dari situ udah jelas ya Sobat HAM, mengapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus berperspektif HAM. Karena dampaknya bukan cuma soal administrasi, tapi menjaga hak setiap orang dari hulunya agar tidak terlanggar. Eits, ini bukan cuma berlaku bagi pemerintah aja loh Sobat HAM. Nantinya akan ada peran terkait penilaian dan kepatuhan bagi pelaku usaha yang akan kita kupas tuntas selanjutnya. Nah, Sobat HAM, itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa pantengin edisi selanjutnya Kupas Kementerian HAM yang bakal bahas penguatan kapasitas HAM. Catat ya, tayang Kamis depan. Sampai jumpa! Buat Sobat HAM yang punya masalah terkait dugaan pelanggaran HAM, dapat melapor lewat simasHAM.kemenham.go.id atau melalui call center kami di 150145. Kira-kira gimana pendapat Sobat HAM? Coba deh sharing-sharing sama Minham di kolom komentar ya. See you Sobat HAM!